keluar hingga hari ini Pak Kanis? Baik, pemerintah Kabupaten Ende mengambil langkah terakhir untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah setelah melalui 3 kali pendekatan sebelumnya dan upaya sebelumnya belum berhasil mengatasi sampai dengan tuntas kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende. Sehingga pada tanggal 27 April kami mengadakan pertemuan bersama yang memutuskan perubahan atau pengalihan penjualan minyak tanah dari agen ke pangkalan menjadi dari agen ke kelurahan dan selanjutnya dari kelurahan ke masyarakat. Tanggal 28 April kemarin adalah uji coba hari pertama penjualan minyak tanah di kelurahan-kelurahan. Dalam 4 wilayah kecamatan kota, 3 kecamatan yaitu Ende Tengah, Ende Timur, dan Ende Selatan kemarin terlayani melalui mekanisme penjualan di kelurahan. Dan kecamatan Ende Utara kemarin itu agennya CV Bintang itu ada jadwal distribusi penjualan keluar kota. Jadi langkah ini akan kami tempuh dengan mekanisme yang pertama itu kita membagikan kuota minyak tanah per harinya itu sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk dan jumlah pangkalan yang ada di kelurahan tersebut. Sehingga jatah setiap kelurahan bervariasi dan dari agen demikian pula jatah dari kelurahan ke masyarakat itu bervariasi. Dinas Perdagangan mengatur jadwal mengatur kuota dari agen ke kelurahan, sedangkan kelurahan mengatur jatah setiap kakak yang ada di kelurahannya itu untuk memperoleh berapa jergen per hari. Jadi masyarakat bisa datang ke kelurahan-kelurahan dekat wilayah kota, dan untuk hari ini Kecamatan Ende Utara itu semuanya terpusat di BUMDes bersama Kecamatan Ende Utara yang ada di lapangan PRT, kantor Kopeta 8. Masyarakat bisa datang dengan membawa jergen masing-masing serta biaya pembelian itu 20.000 per jergen sesuai dengan HEP yang ada, dan masyarakat diminta untuk membawa fotokopi kartu keluarga. Jadi tidak lagi membawa KTP tetapi membawa kartu keluarga. Harus fotokopi kartu keluarga Pak Kanis ya? Harus fotokopi kartu keluarga karena selama ini ada sinyalir, misalnya yang bawa KTP satu rumah bisa saja membeli lebih dari satu kali. Baik. Siapapun yang memiliki KTP di rumah, misalnya di rumah saya ada 4 orang yang memiliki KTP, maka 4 orang tersebut bisa datang masing-masing dan membeli minyak tanah. Tetapi kalau dengan kartu keluarga, maka satu keluarga, satu kartu keluarga itu sudah ada datanya semua, sehingga petugas di kelurahan memantau, mengecek melalui kartu keluarga tersebut. Jadi setiap kakak itu memang hanya dibolehkan, tidak boleh lebih begitu ya? Ada batasan yang ditetapkan gitu Pak Kanis ya? Ada batasan yang ditetapkan, kembali lagi berdasarkan kuota yang diberikan oleh dinas ke kelurahan, maka kelurahan mengatur kuota per keluarganya. Kelurahan menghitungnya begini. Sebagai contoh, kelurahan Rewarangga kemarin itu memperoleh 10 drum. 10 drum itu 2.000 liter. Dari 2.000 liter itu diatur berapa jumlah kakaknya di sana. Karena ini mekanisme penjualan ini akan kami lakukan terus sampai dengan kelangkaan hilang, maka kurang lebih sekitar 1-2 minggu atau bisa-bisa sampai dengan hari raya Lebaran akan kita lakukan terus mekanisme penjualan melalui kelurahan, sehingga kelurahan-kelurahan bisa mengatur. Kebutuhan satu kakak itu sekarang kurang lebih 1 sampai dengan 2 jergen per minggu. Sehingga jatah dari kelurahan itu ada kelurahan yang memberikan kuota pada pembelian hari pertama itu 2 jergen per keluarga. Ada kelurahan-kelurahan tertentu yang hanya memberikan 1 jergen per keluarga. Kebijakan ini ada di kelurahan begitu ya, untuk memberikan jumlah berapa begitu kepada warga begitu ya? Penetapan kuota per kakak itu ada di
kelurahan-kelurahan masing-masing. Mekanismenya adalah kelurahan membagi wilayah kelurahannya, penduduk di kelurahannya berdasarkan RT. Oke. Hari ini misalnya RT 1 sampai dengan RT 10, tanggal 28, tanggal 29 misalnya RT 20 sampai RT 30, dan seterusnya sampai dengan minggu depan. Lalu saat keluarga-keluarga datang, mereka membawakan kartu keluarga, melakukan pendataan. Pendataan yang dilakukan itu untuk mendapatkan nomor antrian. Setelah itu setiap keluarga meninggalkan jergen-jergennya di kelurahan untuk diisi dengan minyak tanah oleh petugas di kelurahan. Oke. Setelah selesai pengisian, petugas kelurahan menelpon kembali warga untuk dapat mengambil. Ada jangka waktu menunggu kurang lebih 2-3 jam karena pada hari pertama itu masyarakat datang pagi jam 8, ternyata mobil tangkinya sampai jam 10. Jadi antrian setelah mobil tangki datang itu kurang lebih 1 jam. Okay. Hari ini sudah kita perbaiki mekanisme dari agen ke kelurahan itu sudah kita percepat, dan masyarakat kita himbau untuk tidak datang sebelum jam 10. Sehingga aktivitas di kelurahan untuk menerima minyak tanah itu di atas jam 10, jam 8 sampai jam 10 itu mekanisme pendaftaran. Oke. Baik. Pak Kanis, untuk warga yang tidak memiliki kartu keluarga ataupun anak kos nih misalnya yang tidak memiliki kartu keluarga ini, apakah nantinya akan diakomodir juga begitu Pak Kanis? Untuk warga-warga yang tidak memiliki kartu keluarga, tentu saja mereka sebagai penduduk Kabupaten Ende saat ini, baik penduduk sementara maupun penduduk tetap. Contoh penduduk sementara misalnya anak-anak kos itu, tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pihak kelurahan berkoordinasi dengan RT. Karena ujung dari pengaturan semua ini ada pada RT-RT-nya. Okay. RT menerima informasi dari kelurahan, dan kelurahan meneruskan RT meneruskan informasi itu kepada warga yang ada di RT-nya. Sebagai contoh, kelurahan Paupire dengan jumlah kos-kosan terbanyak, perlu ada pendekatan-pendekatan dari pihak RT kepada ada pendekatan yang berbeda dari pihak RT kepada kelurahan, sehingga warga kelurahan yang berdomisili di warga RT yang berdomisili di kos-kosan itu bisa terlayani juga kebutuhan tanahnya. Ini mekanisme pengaturan tambahan seperti ini kita serahkan pada pihak kelurahan dan pihak RT-nya. Oke. Ini berlangsungnya sampai kapan nanti Pak Kanis penjualan seperti ini Pak Kanis? Mekanisme penjualan minyak tanah melalui kelurahan ini akan dilakukan pertama dengan tujuan untuk mengatasi kelangkaan minyak. Ini sampai dengan kelangkaan minyak selesai, baru kita hentikan. Oke. Yang kedua, mekanisme ini juga dilakukan untuk mengontrol harga. Karena selama ini harga terjadi, kami sudah melakukan pendistribusian secara merata di periode 2 minggu sebelumnya dengan mekanisme distribusi diatur oleh dinas. Tetapi masih terjadi kelangkaan dan masih di atas. Dan kita itu 20.000 per 5 liter. Tetapi masih ditemukan di lapangan itu 30, 35, bahkan sampai dengan 40. Yeah. Jadi tujuan kedua kita mengontrol harga sehingga semua harga berlaku standar Rp20.000 per 5 liter. Yang ketiga, penjualan di kelurahan ini juga untuk mengontrol perilaku di pangkalan yang menjual minyak tanahnya keluar wilayah. Banyak sekali keluhan yang kami terima, kami datang ke pangkalan, minyak tanah habis. Kami warga sekitar pangkalan. Pertanyaan kami, minyak tanah yang jatahnya masyarakat di situ lari kemana? Yeah. Ada indikasi dijual keluar wilayah kelurahan sampai dijual keluar wilayah kecamatannya. Sehingga upaya yang kami lakukan ini juga untuk menekan penjualan liar, termasuk penjualan di pasar. Oke. Ini berbagai mekanisme ini sudah ditempuh begitu ya oleh pemerintah Kabupaten Ende ini. Jawabannya sudah dapat gitu Pak Kanis ya, kenapa sampai langka minyak tanahnya nih ya? Untuk kelangkaan minyak tanah, tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi. Karena
setiap bulan itu sudah ada kontrak antara Depo Pertamina bersama agen-agen. Nah, dari Depo Pertamina kita sudah mendapat informasi bahwa tidak ada pengurangan stok. Artinya stok itu ready sama setiap bulannya. Berarti di hulunya tidak ada masalah. Berikut kita melihat di mekanisme distribusi baik di pangkalan. Kita menemukan ternyata di minggu-minggu awal bulan April sampai dengan pertengahan minggu kedua itu kita menemukan bahwa ternyata memang ada perbedaan perilaku distribusi. Ada pangkalan yang dianak-emakan, ada pangkalan yang tidak mendapat distribusi, ada pangkalan yang lebih dari sekali sebulan, ada pangkalan yang 8 kali sebulan, dan itu kita sudah atasi. Lalu kita juga sudah melakukan pengontrolan bersama pihak kelurahan dan kecamatan, kita pantau pangkalan-pangkalan. Ternyata dari distribusi yang sama setiap bulan itu, distribusi yang merata, ternyata masih langka juga. Penyebab berikutnya berarti perilaku di pangkalan yang tidak menjual minyak tanah kepada warga sekitar. Dan itu sudah kita lakukan upaya pembinaan, teguran, sampai dengan penghentian distribusi untuk pangkalan-pangkalan bermasalah. Ini upaya terakhir yang kami lakukan. Dampak negatifnya adalah kehidupan perputaran roda ekonomi dari pangkalan-pangkalan tentu saja akan terganggu selama beberapa saat. Tetapi minyak tanah ini adalah minyak tanah milik masyarakat, milik pemerintah untuk masyarakatnya, sehingga tugas pemerintah ada di tengah untuk campur tangan terhadap ketimpangan yang terjadi, terhadap kelangkaan yang terjadi. Setelah ada upaya-upaya terakhir yang dilakukan ini, kita harapkan agar yang pertama tidak ada kelangkaan lagi. Yang kedua, kami akan menggunakan SOP yang sama, sehingga kelangkaan minyak tanah ini tidak berulang tahun setiap tahunnya. Nah, kelangkaan minyak tanah terakhir itu terjadi tahun 2017, 2018 awal. Jadi di 2019, 2020 tidak ada kelangkaan. 2021 ini terjadi kelangkaan. Kita coba terapkan mekanisme distribusi yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Oke, baik. Pak Kanis, artinya nanti setelah harga headnya ini normal, kemudian kelangkaan ini sudah tidak terjadi lagi, penjualan yang melalui kelurahan ini akan dihentikan begitu Pak Kanis ya? Kita hentikan, pertama penjualan di kelurahan akan dihentikan setelah kelangkaan minyak tanah, keluhan terhadap kelangkaan minyak tanah ini sudah tidak terjadi lagi. Yang kedua, setiap tahunnya itu menjelang hari-hari raya, baik hari raya agama Kristiani maupun hari raya Muslim, itu ada intervensi, ada extra dropping dari Pertamina kepada masyarakat. Kalau kali ini distribusi extra droppingnya melalui kelurahan, dan di tahun-tahun sebelumnya extra dropping melalui pangkalan. Pangkalan tetap memperoleh kuotanya, sedangkan kelurahan mengelola extra droppingnya. Tetapi tahun ini karena kelangkaannya intensitasnya sangat tinggi, maka semuanya kita poolkan masih di kelurahan. Kalau masalah ini cepat teratasi, maka sebelum Lebaran sudah kembali ke pangkalan. Tapi kalau keluhan kelangkaan masih tinggi, maka sampai dengan Lebaran pun mekanisme penjualan masih melalui kelurahan. Oke, dan bagaimana tanggapan dari pangkalan-pangkalannya sendiri nih Pak Kanis? Sudah disampaikan ke pemerintah kabupaten terkait dengan kebijakan ini Pak Kanis? Yang pertama, tanggapan dari pangkalan, tetapi juga datang dari agen. Karena mekanisme penjualan minyak tanah antara dari depo ke masyarakat ini kan melalui agen dan pangkalan. Sehingga agen juga merasa kesulitan, merasa melanggar kontrak yang sudah tidak resmi sudah ada antara agen dan pangkalan. Yang kedua, keluhan dari pangkalan adalah bagaimana kehidupan ekonomi kami dalam masa-masa ini semua sektor ekonomi tentu saja terganggu. Oleh karena itu permintaan dari pangkalan ke dinas itu kalau bisa
upaya penjualan melalui kelurahan ini tidak berlangsung lama. Oke. Pangkalan mau tidak mau harus menerima risiko dari perilaku penjualan yang selama ini bermasalah. Satu-satunya pangkalan yang menjual sesuai dengan head itu hanya pangkalan Bumdes Bersama Kecamatan Ende Utara. Oke. Sisanya semua pangkalan itu menjual dengan 25, 30, itu harga yang menurut pangkalan bisa toleransi karena itu adalah keuntungan mereka. Tetapi dalam perhitungan pemerintah 20.000 per 5 liter itu sudah head, dan dari head yang ada itu setiap pangkalan per drumnya sudah mendapat keuntungan 100.000. Oke, jadi semoga ini bisa menjadi cambuk begitu ya bagi mereka yang nakal begitu dalam penjualan minyak tanah begitu Pak Kanis ya. Kita harapkan perubahan-perubahan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tanggal 8 April sampai dengan 19 April dan 27 April, dari evaluasi itu ada langkah-langkah pembinaan yang sudah kita lakukan. Oke. Tetapi dari pembinaan yang dilakukan ternyata belum bisa mengubah perilaku perdagangan kita dalam menjual minyak. Masih menjual di atas head, masih menjual keluar wilayah. Ini betul-betul kita harapkan upaya terakhir yang dapat memberikan pembelajaran dan efek jera bagi masyarakat dalam hal ini pangkalan dan juga perilaku pembelian kita. Perilaku pembelian itu juga sangat berpengaruh. Masyarakat terpaksa atau kong kali kong dengan pangkalan mau saja membeli dengan harga berapa, yang penting kebutuhan mereka terlayani. Sehingga di situ letaknya pangkalan-pangkalan bisa memainkan harga sesuai dengan keinginan mereka yang direspon oleh kebutuhan masyarakat. Solusi terakhir yang akan diupayakan pemerintah adalah untuk bulan-bulan berikut kita minta tambahan kuota dari persebaran penduduk yang ada, dari tingginya permintaan pangkalan baru di luar kota, maka kuota yang disediakan oleh depo ini dirasa ditimbang dan dievaluasi itu kurang. Oke, baik. Pak Kanis, terakhir nih, silakan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Ende nih yang merasakan kelangkaan minyak tanah ini, kemudian juga kepada pangkalan-pangkalan ataupun agen-agen penjualan. Pak Kanis, silakan. Kami pemerintah Kabupaten Ende, Bapak Bupati bersama jajarannya, secara khusus kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, yang pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari pemerintah Kabupaten Ende untuk umat Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa dalam situasi yang tidak kondusif. Ibadah puasa dijalankan dengan kelangkaan minyak tanah. Kami mengharapkan agar upaya yang dilakukan ini bisa mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang kedua, kami harapkan untuk masyarakat, walaupun kebutuhan kita akan minyak tanah itu sangat tinggi, kami sangat mengharapkan dan kami mengimbau agar kita mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pihak kelurahan. Selama proses pembelian, hendaknya kita menerapkan, pihak kelurahan dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik kepada petugas dari kelurahan maupun kepada masyarakat. Protokol kesehatan itu kita ketahui bersama, mulai dari pengenaan masker, mencuci tangan, hand sanitizer, lalu menjaga jarak dan seterusnya. Antrian-antrian tentu saja akan terjadi, tetapi Bapak Bupati sudah memerintahkan kepada pihak Pol PP, pihak Dinas Perdagangan, juga pihak kelurahan dan kecamatan untuk menerapkan dan protokol kesehatan dengan baik. Yang berikut, untuk masyarakat Kabupaten Ende, gunakan kesempatan ini dengan baik supaya sesuai dengan kuota yang diberikan oleh kelurahan masing-masing, datanglah ke kelurahan masing-masing supaya kita dapat membutuhkan, supaya kita bisa mendapatkan pelayanan minyak tanah. Sedangkan untuk masyarakat di luar kota, kami harapkan tidak usah ada kekhawatiran. Hari Sabtu besok itu akan ada distribusi ke pangkalan-pangkalan yang ada di luar kota. Hari Sabtu ini adalah
tanggal 1 dan kami akan melakukan evaluasi bersama bulanan bersama dengan agen dan sopir-sopirnya tentu saja akan mengantar ke pangkalan-pangkalan di luar kota. Dan terakhir, kami sangat mengharapkan untuk depo Pertamina ND tentu saja melalui kajian yang baik bersama pemerintah Kabupaten ND bisa meningkatkan jumlah kuota bagi Kabupaten ND untuk minyak tanah. Sekaligus kami mau menginformasikan bahwa di 2021 ini kami sedang melakukan pihak Kementerian ESDM sedang melakukan validasi data masyarakat Kabupaten ND untuk program konversi dari minyak tanah ke gas. Sehingga di 2022 mungkin saja program konversi ini sudah mulai berjalan dan penggunaan kerosin atau minyak tanah tentu saja akan diganti dengan LPG. Oke, baik. Demikian hal-hal yang kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND dan secara khusus masyarakat di kota ini yang saat ini sedang mengalami kelangkaan minyak tanah. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih informasinya Pak Kanis bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Kanis. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pendengar